Perkenalkan, nama saya Salsa Amanda dengan NIM 20140404034 dari kelas 4 Taris Matematika B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan Matematika, itu dengan dosen pengapu Ibu Nita Putri Utami MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas itu tentang merancang instrumen tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Baiklah semuanya, kita masuk saja pada pembahasannya, yang mana di sini kita akan merancang alat evaluasi. Yang pertama itu instrumen tes, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, baiklah, untuk yang pertama itu tentang instrumen tes. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang teorinya. Secara teoritis, tes ini merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penilaian. Nah, tes ini merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut Dejam di 2008, tes ini merupakan salah satu cara untuk menaksirkan besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Nah, tes juga dapat diartikan sebagai jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Nah, tester merupakan orang yang melakukan tes. Nah, pembuat tes atau eksperimenter merupakan orang yang melakukan percobaan dengan menggunakan tes. Nah, sedangkan tester merupakan orang yang dikenai tes atau yang sedang dikenai percobaan. Nah, adapun langkah-langkah menyusun tes diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan atau menentukan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil belajar atau learning outcome yang hendak diukur dengan tes tersebut. Lalu yang ketiga, menandai hasil belajar yang spesifik, yang merupakan tingkah laku atau aktivitas yang bisa diamati dan sesuai dengan TIK. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifikasi. Yang keenam itu menggunakan tabel spesifikasi sebagai dasar penyusunan tes. Selanjutnya, menurut Dimyati dan Mugiono 1999, prosedur yang perlu ditempuh dalam menyusun instrumen penilaian tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk tes yang hendak disusun. Lalu yang kedua, membuat visi-visi butir soal, merupakan kegiatan yang dilakukan evaluator dalam membuat suatu tabel yang di dalamnya memuat mengenai perincian aspek isi dan aspek perilaku beserta proporsi atau imbangan yang diinginkannya. Nah, kisi-kisi butir soal atau tabel spesifikasi terdiri atas ruang lingkup isi pelajaran, proporsi jumlah item dan tiap-tiap isi pelajaran, aspek intelektual, dan bentuk soal. Lalu yang ketiga yaitu menuliskan butir soal, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh evaluator sesudah membuat kisi-kisi soal. Lalu yang keempat yaitu melakukan penataan soal, merupakan kegiatan terakhir dari proses penyusunan instrumen tes berupa pengelompokan butir-butir soal berdasarkan pada bentuk soal dan sekaligus melengkapi petunjuk pengerjaan soal tersebut. Nah, adapun macam-macam bentuk tes. Yang pertama itu ada tes objektif, yang merupakan tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih peserta didik. Yang mana, menurut Eko Putro menyebutkan bahwa secara umum terdapat 3 tipe tes objektif, yaitu benar salah atau true false, lalu menjodohkan, dan pilihan ganda. Selanjutnya yaitu tes subjektif. Nah, pada umumnya, tes subjektif ini merupakan bentuk esai atau uraian. Lalu, untuk dapat memperoleh alat penilaian tes yang memenuhi persyaratan, setiap penyusun tes hendaknya dapat mengikuti langkah-langkah penyusunan tes. Nah, SAK 1980 mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan tes dalam 9 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kisi-kisi atau tabel spesifikasi tes yang memuat materi pokok yang akan diteskan, aspek perilaku atau tingkatan kognitif yang akan diukur, dan penentuan jumlah butir soal untuk setiap aspeknya. Lalu yang kedua, menulis butir-butir soal
dengan berdasarkan pada aspek-aspek yang telah tercantum pada tabel spesifikasi atau deskripsi tersebut. Lalu yang ketiga, melakukan telaah soal tes atau analisis tes secara logis. Yang keempat itu melakukan uji coba soal. Yang kelima, analisis soal secara empiris. Yang keenam, memperbaiki atau merevisi tes. Yang ketujuh, merakit tes dengan menyiapkan komponen-komponen pendukung untuk penyelenggaraan tes yang meliputi buku tes, lembar jawaban tes, kunci jawaban tes, dan pedoman penilaian atau pedoman pemberian skor. Yang ke-8, melaksanakan tes. Yang ke-9, menafsirkan hasil tes. Nah, selanjutnya ini ada contoh rancangan dari bentuk yang instrumen tes ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk soal tes yang tentang kemampuan berpikir kreatif. Di sini ada kisi-kisi soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Mana ini mata pelajaran matematika untuk sekolah SMP S1 kelas 7 dengan alokasi waktu 80 menit dan terdapat 5 soal yaitu 3 soal uraian. Lalu aspek yang diamati itu kemampuan berpikir kreatif. Yang mana di sini ada kompetensi intinya, dapat teman-teman lihat pada layar yang telah saya bagikan ini. Nah, selanjutnya di sini ada juga kompetensi dasarnya, ada juga indikatornya, dan ada juga nomor soalnya. Dan yang terakhir ada indikator kemampuan berpikir kreatif matematisnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah diskusi ada soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Yang mana sini soalnya tentang materi garis dan sudut. Di sini ada petunjuk soalnya. Lalu setelah itu baru sediakan soalnya sebanyak 3 buah. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Sebutkanlah pasangan A sudut-sudut sehadap, B sudut-sudut sepihak, dan yang C sudut-sudut berseberangan. Lalu untuk soal nomor 2, tunjukkan minimal 2 cara yang berbeda untuk memperoleh nilai X pada gambar di bawah. Lalu soal yang ketiga, perhatikan gambar peta Sumatera Utara berikut. Tujuannya mengetahui waktu perjalanan dari 2 kota di Sumatera Utara. Nah, yang A, dan ada soal yang B, dan ada juga soal yang C. Nah, lalu setelah itu ada kunci jawabannya, yang mana di sini sudah saya perlihatkan kunci jawabannya. Untuk soal nomor 1 dapat teman-teman lihat. Yang pertama yang A untuk sehadap, yang B sudut-sudut sepihak, dan yang C untuk sudut berseberangan. Lalu untuk soal nomor 2 terdapat 5 cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, dan cara 5. Lalu untuk soal yang ketiga ada untuk yang A, yang B, dan yang C. Nah, selanjutnya ada juga pedoman rubrik penskoran untuk soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis tadi. Yang mana indikator TKBKM-nya untuk kefasihan. Nah, jawaban apabila contohnya kita menuliskan sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sepihak masing-masing satu jawaban dan benar, maka kita mendapatkan skor 10. Apabila kita menuliskan sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sepihak dengan jawaban lengkap dan benar, maka kita mendapatkan skor 20. Begitupun jika menuliskan sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sepihak tapi bernilai salah, maka mendapatkan skor 5. Untuk keluasan bisa teman-teman lihat, untuk kefasihan, untuk keluasan lagi, dan untuk kebaruan. Nah, untuk nilai totalnya yaitu nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100. Nah, selanjutnya kita masuk pada penilaian sikap. Nah, evaluasi sikap ini adalah upaya yang sistematis untuk mengukur tingkatan belajar siswa yang telah dijalani, yang mana berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak, berpikir, berpersepsi dalam menghadapi objek, ide, sesuatu, dan nilai-nilai yang meliputi aspek afektif, kognitif, maupun konotatif. Nah, dalam teknik penilaian sikap ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu teknik observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang keempat yaitu jurnal.
Nah, pada contoh ini, kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap ini menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, sikap spiritual ini sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Nah, pada jenjang SMK atau MA, kompetensi sikap ini mengacu pada KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Dan di tabel ini ada cakupan penilaian sikap. Yang pertama, penilaian sikap sosial ini terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan percaya diri. Nah, di sini ada contoh pedoman. Pada contoh ini, merancang ini saya akan mengambil teknik observasi. Yang mana di sini saya akan melihatkan pedoman observasi sikap spiritual. Yang mana petunjuknya, lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berikan tanda cek B pada kolom skor sesuai spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Nah, 4 ini apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Untuk skor 3, sering. Apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Skor 2, kadang-kadang. Mana apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Dan skor 1 tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Nah, di sini ada aspek pengamatannya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Yang ketiga, memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Yang keempat, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Yang kelima, itu merasakan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian sini ada skornya 1, 2, 3, 4. Karena kita dapat nantinya mencentang sesuai dengan pengamatan. Nah, sini ada petunjuk dan skorannya. Yang mana soal akhir ini menggunakan skala 1 sampai 4. Yang mana perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor yang diperoleh pada skor maksimal dikali 4. Maka ini mendapatkan skor akhir. Nah, contohnya skornya diperoleh 14. Skor maksimal 4 dikali 5, kenyataan sama dengan 20. Nah, maka skor akhirnya yaitu 14 per 20 dikali 4 sama dengan 2,8. Nah, sesuai Permendikbud nomor 81A tahun 2013, peserta didik ukuran nilai adalah sangat baik apabila memperoleh skor 3,33, kecil dari 3, besar dari 3,3 atau kecil sama dari 4, lalu baik apabila memperoleh skor besar dari 2,33 atau kecil dari 3,3, lalu cukup apabila memperoleh skor besar dari 1,33 atau kecil sama dari 2,33 dan kurang apabila memperoleh skor kecil sama dari 1,33. Nah, jika kita lihat pada contoh tadi, dia mendapatkan skor 2,8, maka dapat dikatakan bahwa penilaian sikap dia mendapatkan nilai yaitu baik. Nah, yang kedua itu ada pedoman observasi untuk sikap spiritual. Maksudnya lembar pengamatan sikap. Nah, di sini tadi kan untuk spiritual saja. Di sini kita akan menggabungkan untuk sikap sosialnya secara keseluruhan. Yang mana lembar pengamatan sikapnya ini terdiri dari nomor, peserta didik, sikapnya itu jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan keterangannya. Mana keterangan berskoran ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 4 bila selalu, 13 sering, dan 3 apabila kadang-kadang, 1 apabila tidak pernah.
Nah, selanjutnya kita masuk pada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini adalah penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Nah, di sini ada teknik dalam penilaian keterampilan, di mana pertama ada teknik praktik, mana mengukur capaian pembelajaran itu berupa keterampilan proses. Yang kedua, teknik produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang ketiga, yaitu teknik project, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian satu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Dan teknik portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan atau dalam satu semester. Nah, di sini ada contoh rancangan instrumen penilaian keterampilan untuk proyek, yang mana ini nama satuan pendidikan di SMA tahun pelajaran 2021, kelas 1 semester 12 ganjil, dan mata pelajaran matematika. Di sini juga sudah terdapat KD-nya 4.2 dan IPK-nya itu 4.23 dengan 4.24. Yang mana materinya di sini ada statistika, itu ukuran pemusatan data. Lalu tugasnya itu langkah-langkah pengerjaan sudah ada seperti di layar ini. Dan ada juga rubrik penilaian proyeknya sesuai dengan kriteria dan mendapatkan skor. Untuk mendapatkan skor A, maka dia harus mendapatkan nilai 100 sampai 8 sampai dengan 100, untuk B 75 sampai dengan 85, untuk J 65 sampai 74, dan untuk D kecil dari 65. Dan apabila dia tidak melakukan tugas proyek tersebut, maka dia mendapatkan nilai 0. Nah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.